Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil ummah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhan nas taqullaha wa sa'atu Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita aturkan dan kita tingkatkan karena kenikmatan yang Allah berikan itu betul saat disuwun mawon diparingi. Bapak Ibu dirahmati Allah, tangi kereinan kita yang pangkat diparingi. Kita betul. Tangi kereinan itu Pak, saya dijamin rezeki ini. Kalau kemudian tangi ini isuk, sholat malam, sholat subuh di masjid. Wah, doa saat sini sakron non diparingi. Kita betul. Maka yang paling patut untuk kita haturkan kepada Allah atas segala nikmat, bukannya Rasulullah, bukannya sambat, tapi banyak-banyak bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan untuk kita semua kenikmatan yang terus melimpah, ditambahkan kesehatan kita terus dijaga oleh Allah, semangat kita, keistiqomahan kita dijaga oleh Allah, dan semoga kelak Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dengan kondisi subhanallah. Amin. Oke, para hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita lanjutkan pembahasan kita terakhir sampai hadis kita dulu itu. Hadis 6 saat ini ya. 6 nomor 5. 6. Saat ini 6. Oke. Silakan buka halaman yang ke-221. Al-Hadits Sadis, hadis yang ke-6. Al-Hadits Sadis, hadis yang ke-6. Saya baca dengan tirukan ya. Ibu-ibu siap ya tirone? Bu? Cekap dong buatan ibu-ibu kita yang saat nih buatan bawah. Betul. Cekap Bu. Ya misalnya nonton baik aja untuk maju sini atau apa? Loh, itu masih ada sing lebih tiga. Pripun? Ya bapak itu enggak letak kabeh deh. Ibu-ibu terus telat iki. Oke. Cekap apa mboten? Oke. Oke. Kita baca. Pak motor sini jedeng barang ya? Masyaallah. Dirasa jamaah mulai semangat ya. Alhamdulillah. Mugi-mugi surga kabeh. Betul usah mampir nggih ning kok. Betul usah nggih. Enten sing penasaran. Ora usah penasaran Bapak Ibu, betul usah. Betul usah penasaran. Kalau kita minta surga Bapak Ibu, katakan ingin lebih ramai. Napa itu? Umat Nabi Muhammad itu mesti mlebu surga. Nggih. Umat Nabi Muhammad itu mesti mlebu surga. Wong kata Kanjeng Nabi, man syahida annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Sapa sapane sing saksi tidak ada Tuhan selain Allah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, murni ikhlas dari hatinya, mesti mlebu surga. Umat Kanjeng Nabi mesti mlebu surga. Cuman Nabi kan buatan saja, mampir sih napa buatan. Ya mesti mlebu surga oke, tapi kan lek mampir barang ya belajar. Kita buatan. Allah mek dilit loh, jangan disangka mek dilit Bapak Ibu. Ampun dilit itu ya suwi Pak. Ngleyani mawon 70 tahun. Kita buatan. Mampir rokok kok di tempat itu kondone karo mampir pom bensin. Ya.
Oke, kita baca. Saya baca panjenengan jerokan. An Shaddad bin Ausin. An Shaddad bin Ausin. An itu lemah tersebut an dari. An itu dari langsung diartikan. Shaddad bin Aus itu nama orang. Shaddad bin Aus. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Nama tersebut radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Sami'tu aku mendengar. Sami'tu aku mendengar. Kali dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yaqulu bersabda. Inna Allah sesungguhnya Allah. Inna Allah sesungguhnya Allah. Inna itu sesungguhnya Allah. Azza yang maha gagah. Azza yang maha gagah. Azza itu atas azizun asami, maha gagah, maha perkasa. Wa jalla dan maha tinggi. Berjala dan maha tinggi. Yaqulu berfirman. Kalau tadi bersabda kata Nabi, kalau sekarang kan Allah berarti berfirman. Aslinya sami. Qala yaqulu niku berkata, sami aslinya. Tergantung teman sinten sing saja. Ya Allah berfirman, kalau Nabi dia bersabda. Ida apabila ibtalaitu aku menguji. Lah dipotong ngeten iki hamzahe wonten hakikate. Abdan seorang hamba. Min dari kalangan. Ibadi hamba-hambaku. Abdan setunggal dan ibadi kata abdan min ibadi. Mukminan yang beriman. Fahamidani maka dia memujiku. Memujiku. Wa sabara dan bersabar. Cepetan apa tadi? Cepetan. Ala atas ma apa yang ibtalaituhu aku mengujinya. Fa innahu maka sesungguhnya dia. Sak temene dheweke ngoten Pak. Yakumu berdiri. Maksudnya bangun bisa bangun atau berdiri. Min dari madja'ihi tempat tidurnya. Madja'ihi itu artinya tempat tidurnya. Dzalika seperti itu. Kayaumi seperti oke. Kayauma atau kayaumi? Harusnya kayaumi. Karena ada kaf itu dalam bahasa Arab huruf yang membuat jadi huruf jar, huruf yang membuat kata setelahnya itu kasroh. Kayaumi seperti hari. Oh, masya Allah. Niki enten sing kirang niki. Jadi dari apa itu harusnya dzalikal yauma gitu. Sebelum jadi antara dzalika kali kayaumin ini ada al yauma. Min majjihi dzalikal yauma kayaumi gitu. Dzalikal yauma kayaumi. Ada al yauma. Al yauma hari itu. Bangun di hari itu seperti hari itu.
Nggih, zalikal yauma ka yaumi. Enten sing kira. Nggih, al yauma. Alif lam ya waw mim. Al yauma. Gila, napa niku mboten saged tulis Arab ya Mas, tulis Indonesia ya. Dari yauma yaumi. Waladadhu telah melahirkannya. Sapa sing laene ummuhu ibunya. Minal khataya dari dosa-dosa. Al-khataya dosa-dosa. Wa yaqulu dan berfirman Ar-Rabbu Rabb itu apa? Rabbun pemelihara, sang pemelihara. Kalau ilahun la ilaha illallah. Ilahun apa? Sesembahan. Makanya ada tauhid uluhiyah kali tauhid rububiyah. Dari Rabbun kali ilahun. Allah niku Rabb plus ilah. Ilah artinya yang paling pantas disembah. Rabbun artinya yang mengurusi kita. Kula panjenengan sami iki sedaya sing ngurusi niku Allah. Terus bener? Terus Tabaraka yang maha barokah. Wa ta'ala dan maha tinggi. Lil hafadzati kepada malaikat penjaga. Al-hafadzah itu malaikat penjaga. Ini sesungguhnya aku. Qad sungguh qayyatu aku mengikat abdi hambaku. Hada ini hambaku ini gitu Pak. Hambaku ini. Wa batalaituhu dan aku mengujinya. Fa'ajru maka kalian berilah pahala. Kalian berilah pahala. Kayak orang pahala, kayak orang ganjaran. Lahu untuknya. Ma apa yang kuntum kalian dulu. Tujruna memberi pahala. Lahu untuknya. Wahwa sedangkan dia. Sahihun dalam keadaan sehat. Rawahu Ahmad diriwayatkan oleh Imam Terus niki tulisannya kan sing ngadap niki Bapak Ibu, mek kajenge jenengan iki duwe buku Mbah, iki tulisannya napa Mbah? Wah, roh aku. Lah bocok biar sing iki yo. Nah niki hadirin, maksudnya kan ada haditsun shahihun. Ini hadis yang sahih. Jadi hadis ini sahih Bapak Ibu. Sing ngadap niki jenengan simak mawon. Jadi yang bawah itu biasanya isinya hadis ini termaktub dalam kitab napa mawon. Diriwayatkan oleh siapa saja. Akhrajahu Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad. Jilid 4 niki jadi dalam kurung ini nggih. Jilid 4 halaman 123. Wa Tabrani, Imam At-Tabrani dalam
fil kabir, dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir juz 7 rokam itu nomor 7136 dan lain sebagainya. Terus kemudian niki Pak, ada tulisan sing rada dawa niki sing boten nomor-nomor. Min turukin an Ismail bin Iyas, dari beberapa jalan dari Ismail bin Iyas an Rashid bin Dawud as-Sun'ani, dari Rashid bin Dawud as-Sun'ani an Abil Ash'as, dari Abil Ash'as annahu raha, bahwasanya dia datang ila Masjid Dimask, ke Masjid Damaskus, wa hajjara birruh, kemudian dia berhijrah dengan roh, falaqa Shaddad ibnu Aus as-Sahabiyyu wa ma'ahu was-Sahabiyyu ma'ahu, maka dia bertemu dengan Shaddad bin Aus dan para sahabat yang bersamanya. Qultu, kemudian aku bertanya, aina turidani yarhamukumullah, kalian berdua mau kemana, semoga Allah merahmatimu. Qala, keduanya mengatakan, nuridu hahuna ila akhin lana min maridin na'ud, kita dari sini mau ke saudara kita yang sedang sakit. Fantalaqtu ma'huma, maka saya berangkat bersama keduanya hatta dakhala alaihi, sampai masuk. Faqala lahu, kemudian keduanya mengatakan, kaifa asbahta, bagaimana kamu berpagi-pagi, piye esuk iki kabare piye? Qala asbahtu bi nikmatin wa fadlin, esuk iki aku sehat, esuk iki saya penuh dengan kenikmatan. Qala lahu Shaddad, kemudian Shaddad mengatakan, abshir bi kafaratis sayyi'at, sampean bergembiralah dengan penghapus kejelekan, wa hattul khataya, dan juga penggugur dosa. Ini sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah SAW yaqulu, kemudian disebutkan hadis ini. Jadi hadirin niki sing teng andhap niki sebelum qultu wa hadza sanadun jayyidun, ketemu nggih punan nggih? Nggih. Ibu-ibu sing ngerti. Niki sing ngandhap niki lho Bu, paling ngandhap itu enten tulisane qultu wa hadza sanadun jayyidun. Sing tebel niku lho. Nggih, sing tebel niku enten tebel kalih to. Nggih, sing yang atas itu hadza hadisun shahihun, sing ngandhap niki qultu wa hadza sanadun jayyidun. Sakderenge ini kan enten kluker-kluker kathah nggih. Duka niku rambut napa-napa kluker-kluker. Nah, itu menceritakan latar belakang. Jadi kalau istilahnya dalam hadis itu sababul wurud, latar belakang kejadian ini. Hadis yang disebutkan, hadis yang kelima, kejadiannya disebutkan di napa niku di balik funtut itu tadi, sing kluker-kluker sing kula waos. Jadi ngeten Bapak Ibu, suatu kali hadirin ada seorang dari kalangan tabi'in namanya Abul Ash'af. Oh maaf, ini bukan tabi'in, dia sahabat Al-Ansori, dari sahabat Ansor. Ada seorang sahabat Ansor pergi ke Damaskus, dolan ning Damaskus di masjid. Teng masjid napa? Nggih salat, Pak. Jenengan salat nggih Pak nggih? Ibu-ibu salat nggih? Nggih. Teng masjid salat napa mek lewat? Kalau napa niku lek dolan iki Pak Roman PCM sampun ning jero kalian apa teng pundi? Dereng, Pak. Oh, dereng. Ini kan lagi rame dolan ning dolan masjid. Dolan ning masjid. Oh, tadi Al-Fatah. Dolan ning masjid tapi dugi mriko ora salat. Nah, ampun. Harus salat. Salah satu tanda akhir zaman kata Rasulullah SAW, orang dia melewati masjid tetapi tidak memberikan penghormatan 2 rakaat padanya. Jadi tahiyatul masjid leteng kalau di masjid-masjid tahiyatul masjid niku pun mulai sudo. Ketinggalan gambaran lagi. Oke. Jadi tahiyatul masjid pun mulai sudo, berarti itu tondo kiamat. Biasanya tahiyatul masjid apa bener? Oh, oke. Kita belum. Iya, sebenarnya ada hadis tentang setan itu.
Salah satu godaannya setan itu Pak, kita dibuat sibuk untuk tidak beribadah di antara dua sholat. Setan itu kata Nabi, kalau dengar azan dia akan lari. Terus kemudian kalau selesai azan lari ketut. Selesai azan dia akan balik lagi. Nanti kalau komat dia akan lari lagi. Selesai komat balik. Ini kan pertanyaan, setan itu lho lapo mboten ngenteni rampunge ikomah. Ikomah kali adzan itu biasanya mriki pinten menit, Pak? Napa 3 dosa? 3 dosa. Lek teng Kediri niku enten, Pak. Teng Kediri niku lha sing imam niku nggih yang berkala dia berjasa bangun masjid, Pak. Sing omahe cedhak masjid Bapak Ibu, dadekne imam teng masjid. Lah kok ya ternyata hadirin dirahmati Allah, blandek sapi, Pak. Nggih, blandek sapi wis diadani Bapak Ibu. Sawise sing diadani Pak, datang iki napa imam datang lebok napa saking makan Pak. Terus imamnya teko diadani Bapak Ibu. Hadirin dirahmati Allah, lah kok imamnya ora maksud Pak? Sing lebok sapi, sing adus, sing ngei sungkem, napa ngei pari niku ngei gamen. Sampai Masya Allah, saya nyadar itu Pak rokokan Pak. Sampai ngudut tuh Bapak Ibu. Lah niki kapan Pak? Dipun wiwiti. Lah kan imame sing ngopeni sapi. Sampai Bapak Ibu diumumne ngoten imame sing ngopeni sapi. Masya Allah. Mriki nggih ngoten. Ngoten nggih. Napa kan nggih, jarake ada di omah mboten tek tebih to, Pak. Mboten nggih. Palingan di 10 menit, 15 menit mboten kan nggih. Paling subuh nggih rada dangu. Ini hadirin, setan itu Bapak Ibu, tahu Pak, setelah adzan itu omah ngertos, Pak. Tapi setan itu kenapa kok ndak pergi terus nunggu selesai omah baru datang. Kan ngoten nggih. Tapi dia milih Bapak Ibu, ketika adzan pergi, rampung adzan langsung balik ke masjid, Pak. Iqomah pergi lagi Bapak Ibu, nanti rampung iqomah balik ke masjid. Nyapa gak nunggu musisan rampung iqomah. Ngoten nggih. Kenapa hadirin? Para ulama mengatakan yulhihim an fadlin didaris salat. Karena setan ini dia membuat manusia terlalai dari keutamaan menunggu waktu sholat. Jenengan ketika datang Bapak Ibu datang ke masjid kan kata Rasulullah habis subuh habis wudu di rumah, wudu ngetik dia Pak. Dalam hadis itu disebutkan wudu dulu terus berangkat ke masjid, tidak mengeluarkannya dari rumah kecuali sholat. Berangkat ke masjid terus kemudian panjenengan sholat berrakaat, jenengan duduk mau nunggu kados imam ngoten niku Pak. Kalau sampai setengah jam Bapak Ibu, jenengan panggah dihitung sholat. Duduk. Pokoknya duduk. Ini keutamaan menunggu sholat, tapi harus dimulai dengan sholat 2 rakaat. Bukan hanya itu kata Rasulullah, di antara dua adzan itu, di antara adzan dan iqamah, itu ada doa yang mustajab. Nah ini setan Pak, buatan turun. Oh, terus sampai ini warga boleh lek tekan masjid sholat 2 rakaat aja. Sekian jagongan ning jowo. Alah, 5 menit itu. Nah ini Pak, 5 menit itu Bapak Ibu dirahmati Allah. Bagi setan, pokoknya terus sampai ini disolati aja sampai iki anak Adam ndonga iki aja sampai ngoten Bapak Ibu. Jadi hadirin dirahmati Allah, kalau bisa Bapak Ibu salat tahiyatul masjid itu dengan usahakan salat tahiyatul masjid atau salat 2 rakaat sebelum salat sebelum salat tarawih. Oke. Kita lanjutkan sampai begitu. Oke. Datang ke masjid Bapak Ibu, ketemu dengan seorang sahabat namanya Shaddad bin Aus. Abul As'as ketemu dengan Shaddad bin Aus. Dengan seorang sahabat lagi, tidak disebutkan sinten namine. Terus kemudian si Abul As'as tanya kepada 2 orang sahabat tadi, "Ameh ning ndi sampean?" "Oh, saya mau berkunjung ke rumahnya si fulan, lagi loro." "Oh ya wis, lek aku melu, ikut Pak." Sampai di sana Bapak Ibu, Shaddad bin Aus kemudian mengatakan kepada si sakit ini, yang sakit mengatakan begini, "Wes gak apa-apa,
bergembiralah sampean. Sampean itu dulu bersyukur. Orang bersyukur Pak. Gini, disyukur oleh Ibu. Sampean dulu bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih penghapus dosa, dikasih perontok dosa dan kesalahan, dikasih itu peninggi derajat. Sampai betulnya bersyukur. Saya mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda, ini Bapak Ibu sabdanya. Apa sabdanya Nabi? Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idza batalaitu 'abdan min 'ibadi mu'minan." Kalau ada seorang hambaku yang mukmin, syaratnya pertama mukmin. Iman itu hadirin dirahmati Allah. Namanya iman Pak. Orang kalau beriman dikasih sakit Pak niku sanjange misalkan nih Pak. Mau bengi kok ya kebetulan niku ketiban cecak. Terus isu-isu ping Tegalan kepleset Pak. Akhirnya melengsing tulangi. Ngoten niku hadirin dirahmati Allah. Kinten-kinten Pak lek wong mukmin niki wong innalillahi wis takdir saka Allah Subhanahu wa taala. Napa malah oh iya makane mau bengi aku ketiban cecak. Nggih Pak. Jadi mukmin ini Bapak Ibu, orang beriman hadirin niki bukan hanya sekedar saya beriman saya salat boten. Ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu penyakit, dia tidak menyandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya menyandarkan kepada Allah. Oh, ini ujian dari Allah. Sing marai loro napa? Ya mungkin Bapak Ibu sing marai loro es pagi. Waktu terus es marai. Nggih Pak, es niku marai waktu napa mboten? Mboten. Tadi ini es terus. Waktu akhirnya. Ini hadirin nggih. Jadi ngeten Bapak Ibu. Kalau misalkan ada orang mengatakan begini Pak, watuk iki gara-gara es, gula napa niku diabetes iki gara-gara gula, ngoten niku salah napa mboten gula? Atau misalkan Pak nggih, ngeten Pak. Niki enten sing biasane beto balsem napa nggih. Napa niku minyak ngoten. Pokoke lek pegel-pegel sithik napa rada bindeng-bindeng napa-napa terus pokoke dilonyoni balsem ngoten, dilonyoni balsem semari. Kaya aku iki ning ngendi-endi kudu balsem iki. Apa sithik dilonyoni balsem. Lek iku biasane koyo mumet sithik koyo, panas sithik koyo. Nggih Bu. Nah, ngoten niku asal napa mboten? Jadi iki aku wis pokoke mau loro kowe insyaallah mari dosa di balsem iki. Asal mboten mboten. Hah? Jadi asal Pak, ngeten Pak. Jadi begini Bapak Ibu. Dalam Islam itu hadirin ada sebab, ada akibat. Niki yang seringkali orang salah. Orang salah napa niku salah arti Pak. Jadi ada sebab, ada akibat. Kalau sebabnya itu memang jadi misalkan dia orang sakit pilek misalkan. Kenapa kok pilek? Ya karena ketularan misalkan ya, ketularan adik, ketularan si fulan. Karena satu keluarga Pak, setunggal pilek, akhir sedaya pilek. Kan ngoten Pak. Kenapa kok yang lain pilek? Ya ketularan adik. Karena hadir dirahmati Allah terus mboten Pak ngoten niku. Wes iki muter saka kene ning kono. Ketularan Bapak Ibu. Memang hadirin dirahmati Allah sing maringi sakit itu Pak Allah, gitu mboten Pak? Nah, tapi kan gara-gara ketularan adik ini wow, perantarane lewat sini. Hadirin dirahmati Allah, dalam Islam itu ada sebab akibat. Orang yang meniadakan sebab, kata para ulama, maksud saya benar-benar beliau mengatakan orang yang meniadakan sebab berarti dia meremehkan syariat. Oh, orang yang meniadakan sebab, maaf, berarti dia orang bodoh. Sedangkan orang napa niku pripun to kowe? Ada sebab, ada akibat. Malah bingung di mana. Ada sebab, ada akibat hadirin. Orang kalau meremehkan sebab
meniadakan, meremehkan. Ada ikhtiar, ada ikhtiar, ada tawakal. Orang kalau dia meniadakan ikhtiar berarti dia bodoh. Tapi kalau dia meniadakan tawakal, berarti dia sombong atau meremehkan syariat. Begitu pula dengan sebab. Ada sebab, ada akibat, ada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Orang kalau dia meremehkan sebab, berarti dia orang yang bodoh. Tapi kalau menjadikan sebab itu sebagai satu-satunya penyebab satu hasil dan meniadakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menyebutkannya atau meremehkan syariatnya. Pripun iki? Ngeten Bapak Ibu. Datang seseorang kepada Rasulullah SAW, seorang Arab Badui, Pak, takut ya Rasulullah, kula gadah unta niki kula parkir ning ngajeng niku, kula taleni napa mboten ya Rasulullah? Ditaleni napa mboten ditaleni kan lek takdir dicolong ya Pak dicolong. Gitu mboten Pak? Gitu mboten Bapak Ibu? Lah terus napa niku ditaleni napa mboten ditaleni? Lek mboten dicolong nggih Pak, mboten dicolong. Kan ngoten Pak. Lah kula pripun ya Rasulullah? Kula taleni terus kula tawakal. Napa wala wis bene ngono wae, terus langsung tawakal. Pundi Pak? Ditaleni kula tawakal. Jenengan lek gadah napa niku sepeda motor jenengan kunci napa mboten Bapak? Kunci. Napa anu malih napa kuncine disarane teng sepedane mriku? Tawakal takdir, kalian semuanya takdir, gitu Pak. Ya lek ditakdirne Allah, selamatnya masih tak kene kono ya pangga selamat. Pundi Bapak Ibu? Dikunci apa Pak? Dikunci. Nah, ini hadirin dirahmati Allah, memang ada sebab dan akibat dalam Islam Bapak Ibu. Dan mengatakan sesuatu menjadi penyebab dari hal yang lain Pak, itu bukan menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau ada Pak dalam sebuah hadis orang mengatakan, kalau ada orang mengatakan sesungguhnya hujan ini turun karena bintang itu. Ini Pak, jadi dulu itu Bapak Ibu, orang-orang Arab itu Pak, kalau misalkan mau turun hujan, kata mereka enten bintang Pak, ada satu bintang. Kalau dia muncul, maka bintang itu nanti yang akan menurunkan hujan. Secara sains Bapak Ibu, secara ilmu pengetahuan, piye bintang kok nurunke hujan mboten Pak. Gitu mboten? Lah lek mendung iki kita arep udan. Kan ngoten Pak nggih. Gitu mboten Bapak Ibu. Walaupun mboten mesti udan nggih. Gitu mboten. Tapi kan perantara turunnya hujan itu ya lewat mendung ki mang. Allah Subhanahu wa taala kirimkan mendung. Kalau dalam ilmu pengetahuan, air laut minggah, diserap, disedot kali matahari kan ngoten Pak nggih. Terus ditampani kali awan, awannya akhirnya ning kulit terus mandap hujan kan ngoten. Ini kan sebab akibatnya Bapak Ibu. Akhirnya kemudian mendung arep udan. Sering kan terjadi seperti itu, kita mengatakan hal yang teman itu mengatakan seperti itu Pak. Gitu betul? Nah, perkataan seperti itu Bapak Ibu dirahmati Allah. Karena memang itu mendung itulah yang menurunkan hujan. Memang Allah Subhanahu wa taala, tapi lewat mendung tadi Bapak Ibu. Maka hal itu tidak dikatakan menyebutkan Allah. Bukan juga syirik khafi, mboten. Mboten syirik khafi juga Pak. Syirik khafi mboten Bapak Ibu. Terus kemudian yang dilarang itu pripun? Yang dilarang itu hadirin dirahmati Allah, ketika sesuatu yang tidak menjadi perantara kita anggap sebagai perantara. Tadi pagi kalau orang ada bintang, ada hujan. Bintang itu yang menurunkan hujan, dia menyebutkan Allah. Kalau misalkan Allah kirimkan hujan, Allah kirimkan bintang, bintangnya yang menurunkan hujan, maka dia menyebutkan Allah tapi syirkun khafi. Kenapa? Karena tidak terbukti bintang itu yang menurunkan hujan. Bisa dipahami Pak? Misalkan remason balsem Pak. Terbukti panjenengan pilek napa kemudian batuk napa rada mumet ngoten jenengan banyu remason kok sirep mulai berkurang Bapak Ibu. Hadirin dirahmati Allah,
Ternyata ini terbukti Pak. Terus kemudian panjenengan mengatakan, iki pokoknya bangsa itu kan Pak. Kan iso Pak iki kata itu. Pokoknya 24 jam tak bawa terus ini go bangsa sini mulai bangsa sini mulai si bangsa. Hadirin dirahmati Allah. Ketika ditanyai, biasanya mbok niki balsam apa Allah? Ya Allah, tapi perantaranya kan balsam. Dan terbukti Bapak Ibu, maka itu bukan kesyirikan. Kecuali kalau misalkan panjenengan betok bawang, bawang ya Pak. Biasanya bawang kali itu. Bawang, bawang, terus kemudian kemiri, terus nopli, kunir, ditaleni wonten, terus dikalungi. Wonten mriki. Misalnya wonten nggih, bawang, terus kemiri, terus kunir ditaleni. Iki bawang, kunir, kemiri ini, iki sok nolak setiap penyakit. Tidak terbukti kan Pak, betul terbukti Bapak Ibu. Hanya keyakinan saja. Maka yang seperti ini ketika ditanyai, loh, sing napa niku kesembuhan siapa? Yang menghindarkanmu dari penyakit siapa? Ya Allah. Tapi kan perantaranya bawang ini. Tidak terbukti Pak, perantaranya bawang ini Bapak Ibu. Maka itu disebut syirkul khafi. Tapi kalau dia meyakini, ya bawang ini jadi jimat, bawangnya ini jadi napa niku yang menyembuhkan, meniadakan Allah, maka itu syirkul akbar. Menyebutkan Allah yang bisa dikategorikan kafir Bapak Ibu. Bisa dipahami nggih? Jadi asal Pak boleh panjenengan aku lek napa niku lek lara apa marem pring dokter kae. Ya doktere mboten dokter sing maringi kesembuhan Pak. Allah, tapi perantaranya sing marem ki biasane lewat dokter itu. Itu bukan menyebutkan Allah mboten. Mboten lho. Nggih. Bapak Ibu. Baik, itu hadirin dirahmati Allah. Jadi itulah yang dimaksud di sini mukminan. Dia beriman, diuji oleh Allah. Syaratnya nomor 1 iman. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan dia ujian, Allah yang menyembuhkan, Allah yang menyakitkan, dan dia juga beriman bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pahala kepadanya. Fahamidani, syarat pertama iman. Syarat yang kedua memuji Allah. Niki sing abot. Loro malah alhamdulillah waktu bilang aku apa tuh Pak ini cari ki stres orang waktu bilang malah alhamdulillah wonten mriki ibu sing ngoten mumet ngoten niku alhamdulillah mumet aku Loh itu Bapak Ibu. Sehingga tadi kan video kemarin sudah kita ceritakan ya dari nomor itu kehilangan anak, kehilangan bocah tapi malah akikoan. Ini hati dirahmati Allah. Dan kalau biasanya Pak napa kena radang tenggorokan itu alhamdulillah lah prei yo. Alhamdulillah gila dan saya ki prei sih. Ya kan dokter prei alhamdulillah. Oke. Fahamidani ini Bapak Ibu memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak fokus pada ujiannya Allah, tapi fokus pada kenikmatan Allah yang lainnya. Oh, tenggorokanku lorong, tapi awakku cek serba. Mboten mek sabar mawon. Wasabara dan bersabar. Jadi syaratnya 3 nggih. Iman, memuji Allah dan bersabar. Alama betalaituhu atas ujian yang aku berikan, fa innahu yaqumu min majjihi dalikal yaum ka yaumi waladathu ummuhu minal khataya. Maka ketika dia bangun dari tidurnya, Bapak Ibu, setiap bangun dari tidurnya hari itu atau di hari-hari yang kalau misalkan napa niku sakitnya itu terus-menerus Bapak Ibu, sedinten rong dinten panggah sabar Pak. Alhamdulillah. Kok isih seret-seret to, isih watu-watu to, isih sabar. Mantul lu sabar Pak, itu tadi Pak. Wah, tadi mari. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, dia bangun dari tidurnya, dihapuskan dosanya Bapak Ibu seakan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya.
Itu salah satu dari keutamaan wong loro itu. Pun sakit kamu boten. Nek ini pun sakit kamu boten. Milih-milih walaupun ada keutamaan sakit Pak, tapi boten usah nyuwun sakit. Nyuwun was'alullah al-afiyah. Kata Rasulullah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah. Apa afiyah? Kesehatan. Hadirin yang dirahmati Allah, sebenarnya ada beberapa keutamaan Bapak Ibu tentang sakit Pak. Nanti disebutkan di bawahnya juga menghapuskan dosa, meninggikan derajat, terus kemudian ditulis pahala yang biasa kita kerjakan ketika sehat dan lain sebagainya. Ini yang pertama hadirin yang Allah sebutkan, akan diampuni dosa-dosanya seperti seakan baru dilahirkan oleh ibu. Wa yaqulu Rabb, oke hadirin dirahmati Allah. Niki cerita mawon Bapak Ibu, boten usah dipraktekne, boten usah ditiru. Walaupun ini kejadiannya para sahabat. Nggih Pak nggih. Saya tidak merekomendasikan panjenengan untuk niru, jenengan niru nggih, monggo, kula boten usah. Nggih. Ngeten Bapak Ibu. Ada seorang sahabat namanya Imran bin Husain. Oh, bukan. Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda itu Bapak Ibu, beliau temannya Abdullah bin Rawahah. Ngertos Abdullah bin Rawahah? Termasuk orang yang akhir-akhir masuk Islam, tapi semangat cari hadis, semangat belajar bersama dengan sahabat Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu Pak, yang terkenal Bapak Ibu, itu masuk Islamnya itu akhir Pak. Beberapa tahun, di 3 tahun mungkin sekitar 3 tahun sebelum Kanjeng Nabi itu. Tapi beliau antusias hadirin, pindah jiko ngambil seluruh pakaiannya, dipindah di masjid Bapak Ibu. Mondok di masjid. Jadi pesantren pertama itu pesantren yang didirikan oleh Nabi, anggotanya Ashabus Suffah, orang-orang yang nginep di emperan masjid. Jadi hadirin Abu Darda ini Bapak Ibu, beliau pernah mendengar Rasul saja ngeten. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang mukmin dan dia bersabar kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosanya dan Allah akan meninggikan derajatnya. Ngoten Pak. Apa kata Abu Darda? Dia pun sholat Pak, terus kemudian berdoa, ya Allah, jenengan paringi kula panas. Nyuwun Pak, nyuwun panas Pak. Jenengan paringi kula panas, jenengan paringi kula sakit, tapi kula tetap saged ning masjid, tetap saged tumut jihad. Semenjak itu Bapak Ibu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, semenjak itu Abu Darda ini Pak, begitu panas, demam terus Pak. Setiap hari itu demam terus. Bahkan suhunya itu Pak nggih. Kalau orang kalau panas Pak, kadang kalau dekat ngoten kan Pak nggih, kroso. Panasnya kroso Pak nggih. Allah panas men. Gini betul Pak ya? Nah itu Abu Darda Pak. Beliau itu sahabat awalnya para sahabat enggak tahu Pak doanya Abu Darda. Itu Abu Darda kok panas ya begitu. Tapi di masjid Pak. Lah kita panas ini kan masjid Pak. Selera di masjid. Ibu-ibu ini betul. Oh, itu kan lebih utama nih omah, itu begitu. Tapi lebih utama nih omah nih kalau sholat itu di awal waktu. Sholat nopo dhuwur mepet asar, sholat asar mepet maghrib, isya jamak bisa kali maghrib. Ngoten ibu. Bapak pulang dari masjid kuburan ngoten niku isih dan Masya Allah rambutnya jebobo sik nongol dari kurang sholat engko ngoten Pak. Mriki nggih ngoten ibu-ibu. Nek ngoten niku ya utamane beten mangga. Jadi kalau panjenengan ingin dari keutamaannya itu tetap sholatnya tepat waktu, awal waktu. Begitu, tidak cukup sampai di situ. Sholatnya di akhir waktu, ngambil pun sakarepe, rambutnya mau sama sih, ada saya foto-foto yang tadi barang. Alah, sholatnya cerut. Alah, potensial sangsar keutamaan lagi. Nah ini Abu Darda kok panas serami gitu. Terus kemudian tanya para sahabat kok enggak ke tabib gitu loh.
saya panas kayak gini itu karena saya berdoa. Hadirin dirahmati Allah, semenjak doa itu sekitar 40 tahun setelah sampai beliau meninggal Bapak Ibu, Abu Darda radhiyallahu anhu itu terus sakit panas, sakit demam Pak. Sampai orang di sampingnya itu mesti Bapak Ibu merasa sumuk gitu, sampai sumuk pergi. Hanya Umar bin Khattab Pak. Karena Umar kan beliau orangnya ya ngoten niku Pak. Didi duduk. Kata Abu Hurairah, hanya Abu Darda yang betah untuk duduk berdampingan dengan Umar, dan hanya Umar yang betah duduk berdampingan dengan Abu Darda. Sing sitok niku karena demam, panas karena demam, sing sitok niku wonge panasan niku Pak. Sahabat Umar itu beliau panasan Bapak Ibu. Ini hadirin dirahmati Allah, kalau misalkan panjenengan pengen nggih, mboten usah Pak ya. Saya pengen setiap hari diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, terus pripun nyuwun napa niku panas bendino. Panas titik ora di masjid to. Nek bendino panas paling. Jadi napa niku alasan ndak ke masjid. Oke, terus kemudian wa yaqulu Rabb, dan Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala mengatakan kepada al-hafadhah, malaikat hafadhah. Hadirin dirahmati Allah, malaikat hafadhah sinten niku malaikat hafadhah? Malaikat yang menjaga manusia, enten pinten Bapak Ibu? Dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau itu pernah bertanya kepada Rasulullah, berapa malaikat hafadhah ya Rasulullah? Terus disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi malaikat hafadhah itu Pak, malaikat yang menjaga kita, yang membersamai kita. Saking cintanya Allah, saking penyayangnya Allah, sampai kita ini kan masing-masing punya jin qarin Pak. Punya setan Bapak Ibu yang membersamai kita sejak lahir, namanya qarin. Makanya napa niku menungso niku Bapak Ibu lek boten ngaos, bawaane ya senengane demenane kali sing ambu-ambu maksiat Pak. Sholat pun baru dijagi Bapak Ibu, mesti mulai melenceng. Kenapa? Karena dia punya setan, punya jin Bapak Ibu, qarin namanya. Rasul juga punya kata Nabi. Saya pun juga sama kata Rasulullah. Tetapi hanya saja qarinku sudah masuk Islam. Lek qarin Nabi pun masuk Islam Pak. Lek kula niku panjenengan sami duka Bapak Ibu. Kata Nabi ini setan yang yajri majrad dam, setan yang selalu mengalir di darah-darah kita Pak. Untuk melawan satu setan ini Pak, Allah kirimkan banyak malaikat Bapak. Niki sayangnya Allah. Malaikat yang bersama kita ada pertama Hakim Atib, saya nulis amal. Dan masya Allah Hakim Atib itu pun juga oleh Allah Subhanahu wa taala diatur Pak. Kata Rasulullah SAW, apabila seorang hamba dia melakukan keburukan, maka malaikat pencatat kebaikan akan mengatakan kepada yang menulis keburukan, ojo mbok tulis sik, tunggu nang sita saat 6 jam. Jadi Pak Bapak misalkan maksiat, napa Pak biasa nilai yang boleh itu maksiat. Napa enten nggih? Oh niki wah nggih sinyale saya. Enten wifi ya. Wifi gimana? Sudah masuk akses, sudah bisa diakses. Ningali TikTok sing joget-joget. Ngoten niku maksiat napa mboten Bapak Ibu? Nggih. Maksiat mboten Pak? Nggih. Napa mirene napa niku musik yang mengumbar nafsu. Mampu bro. Masya Allah, anak-anak kita sik cilik-cilik lho Pak, disetelno mampu ukuran sok gedhe niku dadi apa ngoten. Iki Bapak Ibu. Alhamdulillah misalnya. Ampun Pak nggih, ampun disetelno mampu ukuran Pak nggih. Ampun nggih. Bojomu tak silihe. Nyanyian nopo bojomu tak silih. Ora sing diapal napa niku diapal lari-lari TPA niku lho. Bojomu sesuk tak silih. Ya apa kok sampeyan nyanyi apa? Ya Allah, masyaallah. Ngoten niku nyanyian sing maksiat apa mboten Bapak Ibu? Maksiat mboten? Mirene sing maksiat napa nonton sing maksiat? Malaikat penulis keburukan Pak akan nulis disanjai kali malaikat sing nulis kebaikan. Ojo mbok tulis sing tunggune nang
misalkan dia bertaubat, ora usah ditulis. Kalau misalkan dia melakukan kebaikan yang bisa menggugurkan keburukannya ini, ora usah ditulis. Tapi kalau misalkan dia tidak bertaubat, ya wis tulisan. Ditunggu Pak sampai 6 jam. Ibu-ibu ngrasani ngoten niku nggih. Ibu-ibu ngrasani, resik dirasani sinten ustate. Misalkan ning wingking ngrasani ustate. Mboten nggih. Ibu-ibu ngrasani itu dosa apa mboten, Bu? Medan. Mosok dosa. Kok ngrasani terus mboten? Tidak ada pertemuan tanpa rasa-rasa. Nggih. Ngrasani dosa nggih? Dosa gede apa dosa alit, Bu? Alit apa gede? Jadi apa alit dosa gede? Betul nabi ibu bapak nggih nabi. Dosa gede. Ngrasani rencangi misalkan Bapak Ibu. Setelah ngrasani, malaikat pencatat keburukan itu mboten langsung nulis, Pak. Mau nulis dicegah dulu. Gen. Sampai 6 jam lek jalan sepuro. Oh, yuk aku mau sampai mau narasani aku jalan sepuro. Lek jalan sepuro, Bapak Ibu dirahmati Allah, wis boten siap ditulis. Tapi lek boten jalan sepuro, malah bablas Bapak Ibu. Tambah elek-elek hadir dirahmati Allah, ya wis ditulis, Pak. Itu malaikat raqib atid. Ada juga hadir dirahmati Allah, malaikat yang melindungi kita dari takdir. Ada, Pak. Jadi malaikat ini bekerja sesuai dengan takdirnya Allah. Dalam tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Bapak Ibu, kalau misalkan ada satu kemadharatan yang menimpa kita, enten misalkan baik itu dari hewan ataupun dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia, Bapak Ibu. Sudah ada yang pengen berbuat buruk kepada kita, Bapak Ibu. Enten kalau jengking pengen ngentok, Pak. Kalau belum ditakdirkan oleh Allah untuk ngentok, Pak, tugasnya malaikat apa niki Pak sing nyingkir to. Aja ngentok. Tapi kalau misalkan kalau jengking ini bawa napa niku surat jalan, Pak. Surat jalan takdir, Bapak Ibu. Kalau kata Ibnu Abbas niku takdir. Betul surat jalan, Pak. Sampai saya stop di surat jalan ini. Oh, ini takdir. Ya wes takdir, ya, Pak. Kalau takdir, Pak, disuruh lewat, Bapak Ibu. Tapi kalau bukan takdirnya hadirin, ada malaikat Allah yang melindungi kita. Maka hadirin dirahmati Allah, tidak perlu khawatir, Bapak Ibu. Tidak perlu khawatir dengan hal-hal yang itu ada keinginan buruk dari orang atau dari kalangan jin atau dari kalangan manusia, Bapak Ibu, yang mau berbuat buruk kepada kita. Bahwa tidak usah khawatir, ada malaikat menjaga di bawah. Kalau sudah takdirnya, Bapak Ibu, ya sudah. Kalau lain buatan Pak, adalah piwai maka buatan kena. Ada malaikat rahmat, ada malaikat istighfar yang memintakan ampun untuk orang-orang yang datang di majelis ilmu, dimintakan ampun. Ada malaikat yang mendoakan kita ketika sholat, Bapak Ibu. Enten nggih? Tapi ada, Bapak Ibu dirahmati Allah, malaikat apa? Malaikat penjaga, Bapak Ibu, atau malaikat hafadzah itu terbagi menjadi dua, Pak. Malaikat yang punya antipati dengan sesuatu, dan malaikat yang boten enten antipati dengan sesuatu. Jadi ada malaikat, Bapak Ibu, kita dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, panggah los bersama kita. Tapi ada malaikat-malaikat, Pak, kita dalam kondisi telanjang, izin malaikatnya. Masuk kamar mandi, izin malaikatnya. Berhubungan, izin malaikatnya. Wonten, Pak. Lek enten napa niku ngajenge enten kirie, malaikat boten urung mlebet. Di rumah ada patungnya, malaikat tidak mau masuk. Pas sholat kudune napa niku ndongane, tapi karena agape napa niku mambu bawang, napa mambu rokok, akhirnya boten iso didongani. Lha ngoten, Pak. Kanjeng Nabi niku saja kepada napa niku ada sahabat yang makan bawang, Pak. Terus kemudian beliau mengatakan, man akalatum fala yuqarrib masjidana. Sapa sing mangan bawang aja nyedeki masjid kita. Maksudnya itu bukan ora usah salat berarti. Mangan bawang kita usah salat. Mboten, Pak. Bukan, tapi yang dimaksud aja ganggu wong liya gitu loh. Kenapa? Fa innal malaikah yata'adza bima yata'adza ibnu Adam. Karena sungguhnya malaikat itu merasa terganggu dengan sesuatu
yang mengganggu anak Adam. Jenengan napa niku lek ambu rokok Pak nggih, sing sami ambu rokok ngabab napa glengen. Mboten niku Bapak Ibu. Terganggu mboten, Pak? Nggih, terganggu. Sebagaimana napa niku manusia niku menungso nggih merasa terganggu, Pak. Malaikat niku nggih mboten sios dongane Bapak Ibu. Dadi niki lek sing ngeses-ngeses, Pak. Nggih, sing ngeses-ngeses niku napa niku sak derenge salat ampun ngeses. Lek mboten ngoten nggih singkatan. Nggih, Pak nggih. Atau termasuk juga hati dirahmati Allah, bukan hanya bau mulut tapi juga bau badan. Ampun jenengan bar saking tegalan ngoten niku wis pokoke langsung klamben langsung masuk masjid. Wah, sak masjid sok mabuk kabeh. Ampun Pak, jangan. Iki malaikat kudune ndongane Pak. Mergo mabuk wis ndongane Bapak Ibu. Kados Kanjeng Nabi kan jelas, malaikat pun merasa terganggu jadi tidak mendoakan kita gitu. Jadi ada malaikat-malaikat hadirin yang punya antipati, yaitu malaikat-malaikat yang mendoakan kebaikan untuk kita. Ketika kita dalam kondisi nomor itu telanjang itu malaikat izin Pak, tapi malaikat sing boten enten antipati nih, malaikat yang mencatat kebaikan keburukan, boten enten antipati nih Pak. Wis panggah bersama dengan kita terus begitu. Terus kemudian malaikat takdir itu tidak ada antipatinya. Salah satu malaikat yang tidak punya antipati itu Pak, dalam riwayat Imam Tirmidzi ada malaikat yang ada di bulu-bulu kita, tinggi gini. Nanti kita betul satu pados ya Bapak Ibu. Kowe kan disini sudah tinggi, nomor tinggi, nomor tersebut, nomor di atas atau bagaimana juga. Tugasnya apa? Tugasnya hadirin. Rasul mengatakan fa'innal malaikah yu'aminu nama amana bihi Adam atau kama qala. Sesungguhnya para malaikat itu mengamini apa yang kalian doakan, apa yang kalian ucapkan Bapak Ibu. Ucap beli kira. Anak sapa to jare iki? Beli tenan Pak. Seperti ini mungkin pernah saya ceritakan. Seorang anak ibunya masak, punya tamu, masak kata. Itu pernah sering diceritakan sama saya ini. Masak kata, enten tamu pasan. Si anak kecil ini tiba-tiba masuk bawa pasir. Bu, enten tamu Bu, enten tamu jenengan pun masak. Niki masakane pun di nomor ini sudah disiapkan di tamu niku, di depan tamu niku. Disiapin ning ruangan. Pun putrane jenengan beto pasir. Wah, dolanan disawah ngono. Pripun Bu kita-kita Bu? Ditenon. Ajar. Nggih Bu, mboten nggih. Aduh le, pripun Bu? Diapane Bu putrane kita-kita lek ngoten niku? Jawab Bu. Napa meneh hadirin itu posisinya ada tamunya itu sudah ada betul. Sudah ada langsung disawur ning ngoten Pak. Apa kata si ibu? Oh Ruj, betul, wong Arab iki Pak. Betul, kun imam al-masjidil haram. Wis kono, metu apa no? Dadi imam masjidil haram to Pak. Gede Pak, dadi imam masjidil haram Pak. Lho nggih, cerita nyata Syekh Sudes. Syekh Sudes itu sebenarnya dengan ini. Itu kecilnya kayak gitu Pak. Pernah terjadi kejadian kayak gitu Pak. Jadi niki khususan orang tua. Walaupun bukan hanya orang tua saja nih. Karena dalam hadis, dalam riwayat Imam Ahmad, ada seorang sahabat Pak guyon. Ya Rasulullah, kalau istri saya selingkuh, dos pundi ya Rasulullah? Yang saya lakukan apa ya Rasulullah? Kali guyon kata. Rasul ditanya kayak gitu itu, beliau langsung sebelumnya tersenyum, langsung diam Pak. Pendel loh. Terus kemudian hadirin dirahmati Allah, beberapa hari kemudian orang ini datang nangis, ya Rasulullah, ini hadis apa Pak? Ya Rasulullah, tolong mintakan ampun kepada saya. Ini apa? Kemarin yang saya tanyakan itu, ternyata dijabai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bojone selingkuh tenan. Mereka ini dia Bapak Ibu dirahmati Allah, teko ini pun neko. Tipe nek bojoku selingkuh, yang saya lakukan apa ya Rasulullah? Hadirin dirahmati Allah, ternyata dijabai oleh Allah. Ada lagi hadirin dalam riwayat Imam Ahmad, Rasul beliau sedang berkunjung ke orang sakit Pak. Tiangnya pun sepuh Bapak Ibu.
Terus kemudian Rasul mengatakan tahur insyaallah gak apa-apa. Insyaallah segera sembuh, sampean segera sembuh, wis gak loro maneh, dosamu diampuni. Kata orang yang disambang ini kulo Pak, mungkin karena kesakitan Pak, dia mengatakan wong tuwek ini kapan mari ini? Apa yang sing ngene iki yo bongko. Yang ada cuma mati saja. Hadirin dirahmati Allah. Apa kata Rasulullah? Ya wis, lek sampean pengen ngono ya wis, sorenya Pak meninggal Pak. Padahal dijenguk oleh Nabi, didoakan kesembuhan. Karena mangkel Pak dengan sakitnya dia tidak sabar, dia mengatakan, "Oh, enten mek bongko ya Rasulullah." Lek napa niku Jawa Pak. Enten mek mati ya Rasulullah, wong tuwek ngeten iki. Saya kok kayak gini, orang tua kayak gini ada cuma mati ya Rasulullah, mboten enten kok sembuh barang. Artinya dia bermati Allah. Apa kata Rasulullah? Ya wis lek ngono lek sermu ngono ya wis. Sorenya Pak meninggal. Hati-hati dengan ucapan. Kata para ulama, al-kalam nisfu du'a. Yang namanya ucapan itu adalah separuh dari doa. Ada malaikat Pak sing nginggil mriki Bapak Ibu, bagian ngamini. Amin. 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 Kalau salah Bu nggih. Bojo kuwi bicara, aku dipuji mawon. Bojo kuwi masyaallah, gemati, perhatian. Kalau tadi insyaallah mungkin diamini. Namun bojo iki keruwen ngeram. Jan. Aku mulai kok kerja iso dicerewet begini begitu. Aku pakai cerewet terus Pak kalian. Dan bojo cerewet itu mboten aib lho Bapak Ibu. Bojo cerewet itu mboten aib lho Bapak Ibu. Napa niku? Justru anak kita hadirin kadang Bapak Ibu nggih. Lari itu pinter ngomong yo gara-gara belajar sekoi. Gitu Pak. Kita Bu. Lek ibu sanjange nggih. Ya, baik. Kemudian kita lanjutkan. Allah katakan kepada malaikat hafadzah, maksud dari malaikat hafadzah ini malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Sesungguhnya aku, kata Allah, sudah menguji hambaku, maka berikan dia pahala sebagaimana dulu kalian memberikan dia pahala ketika dia sehat. Maksudnya apa? Amal soleh yang dia lakukan ketika sehat itu sampai tulis pahala nih, walaupun dia sakit. Jadi ini keutamaan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu orang yang sakit atau orang yang punya udzur yang syar'i. Termasuk ibu-ibu sing datang bulan. Ibu-ibu, Bu, datang bulan niku udzur syar'i napa mboten? Udzur syar'i mboten? Ya udzur syar'i wong saking mriko, nggih to? Panjenengan sebelum datang bulan itu kesempatan untuk berbuat baik, salate sing sregep, ngajine sing sregep, maca Qur'ane sing sregep. Ketika panjenengan sebelum datang bulan punya kebiasaan yang baik, salatnya mesti terus, maca Qur'an tiap hari raketan sak lembar, begitu nanti datang bulan hadirin dirahmati Allah Ibu, panjenengan berbuat salat pun boten maos Quran, maka panjenengan tetap ditulis salat bendera di masjid, tetap ditulis maca Quran. Pripun? Beruntung to mboten? Bejo to mboten? Andani tiang wadon niku Bapak Ibu paling gampang mlebu surga, Pak. Paling gampang mlebu surga niku ibu-ibu Bapak Ibu. Hadirin dirahmati Allah, datang seorang wanita, ya Rasulullah. Seorang wanita waktu itu Rasul dengan para sahabat laki-laki, ya Rasulullah, pripun niki? Bapak-bapak niku lho, iso budal kaji, saged jihad, bisa nyambangi orang sakit. Kita ibu-ibu mek ning griya mawon, mek sambang wong sakit. Lah kok ternyata anak rewel. Mau ikut berjihad, lah kok ternyata ngurusi omah. Mau ikut suami haji, ning omah rene sing ngurusi, ning omah maneh. Pripun ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Beliau tersenyum, Pak. Terus kemudian saja ngene. In ataqtunna zaujatakunna wajadtum ma amilu aqama. Jika kalian mentaati suami kalian,
maka kalian akan dapatkan pahala mereka tanpa dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kalian tidak bisa melakukannya. Sing budal kaji bapak, ibu ngurusin teng griya niku ibu juga dapat pahala kaji. Sing teng masjid bapak, ibu teng griya misalkan nggih karena repot ngurusi anak, bukan karena males nggih. Nah ini sing budal teng masjid bapak jenengan pun angsal ngoten niku. Sing bidal napa niku ngaos dugi dhewe niku di Pak. Teng Depok. Sing ngaos teng mriku bapak-bapak, ibu-ibu arep melok ya sing omah sing ngurusi sapa. Jenengan teng griya sing angsal pahala mboten namung bapak tapi juga panjenengan. Bejo napa mboten? Oke. Ibu-ibu paling gampang di surga, Pak. Tapi kenyataannya penduduk neraka itu paling banyak. Tapi insyaallah ibu-ibu mriki yo mboten enten. Insyaallah masuk surga semuanya tanpa mampir di neraka. Amin ya Allah. Oke, lanjut hadis ke-7. Iki jane di Banten to proses Banten iki malam. Bagus jelas. Hadis yang ke-7 berarti halaman yang ke-23. Saya baca jenengan tirukan. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, Inna sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengunjungi maridon orang sakit. Faqala, kemudian beliau bersabda. Maka beliau bersabda. Fa-nya itu Pak, artinya maka. Fa. Kalau polanya bersabda. Absyir, bergembiralah. Absyir, bergembiralah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi, yaqulu berfirman, Hiya dia nari neraka apiku. Nari apiku. Geniku, betul Pak, geniku. Nar itu kan api, bisa neraka bisa api. Ini apiku. Usallituha, aku menguasakannya. Menguasakannya. Maringi kuasa, betul. Maringi kuasa. Usallituha. Ala atas. Abdi hambaku. Al-mu'min yang beriman. Fit dunya, di dunia. Litakuna, supaya dia menjadi. Takuna, supaya dia menjadi. Litakuna, supaya dia menjadi. Haddahu, bagiannya. Minan nari, dari api neraka. Yaumal kiamati, di hari kiamat. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa Ibnu Majah wal Baihaqi fi Syu'abil Imani. Diriwayatkan Imam Ahmad, diriwayatkan Imam Ibnu Majah, diriwayatkan Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi itu punya kitab namanya Syu'abul Iman. Di sini disebutkan isnaduhu dhaifun. Terus. Oke. Isnaduhu dhaifun. Sanadnya dhaif. Tapi walaupun sanadnya dhaif, hadisnya sahih. Niki yang bawah qala al-Hakim. Sudah dapat belum? Angsal niki qala al-Hakim. Saya ngadape setelah nomor itu ruwet-ruwet angka niku lho.
Oke. Ada qaul al-Hakim, Imam al-Hakim mengatakan hadza hadisun sahihul isnadi. Ini hadis yang sahih sanadnya. Wa wafaqahu, dan menyetujuinya, wafaqah itu menyetujuinya, Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi. Jadi hadis ini disahihkan Imam Al-Hakim dan disetujui kesahihannya oleh Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi itu siapa? Imam Az-Zahabi itu yang mentahqiq, yang memeriksa kesahihan dari sanad kitabnya Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim itu punya kitab apa? Kitabnya namanya Al-Mustadrak Al-Sahihaini. Pernah tidak Pak Al-Mustadrak Al-Sahihaini? Dari Bapak Ibu. Alhamdulillah kita kira-kira. Kitab hadis itu ada di rahmati kaum utama. Sampai Bulughul Maram dan Sholihin dari kata Bapak Ibu, kita perlu merendah hati, perlu merendahkan hati. Oleh Bulughul Maram itu kajian ini. Dari di masjid-masjid dari mana? Riyadhus Sholihin dari. Nama kajian ini dari masjid-masjid. Tahu dari. Jadi hadis dirahmati Allah, kita hadis itu kuatan. Alhamdulillah kalau kajian tajwid, siapa nama dari orang-orang gitu. Kajian tajwid itu penting ya. Jadi hadis itu kuatan oleh Ibu. Kalau kita cuma tahu satu hadis, dua hadis itu orang buat usah belaga. Kenapa belaga itu? Tidak usah sok-sokan. Hadis ini. Ditangani bahasa Arab piye? Bu, pokoknya hadis ini. Nah, masyaallah. Ampun jangan belaga, Pak. Hadis itu kuatah Bapak Ibu, dan sudah sering kita jelaskan hadis-hadis itu perlu untuk kita cari keterangannya dari para ulama. Apa dipahaminya, Mbak? Jangan. Tidak boleh baca artinya terus langsung disimpulkan. Alhamdulillah ada majelis tarjih itu berbeda nih Bu, terus diringkas, walaupun dia tetap butuh majelis tarjih itu tetap butuh keterangan gitu. Pun klausulnya Pak Wicak. Oke, ini hadis dirahmati Allah. Suatu kali Rasulullah SAW beliau mengunjungi orang sakit, terus kemudian beliau mengatakan, bergembiralah sampean Mas, loro iki syukur. Loro syukur Pak. Loro syukur. Kenapa? Allah Ta'ala berfirman begini. Sakit itu sakit demam. Walaupun bukan hanya demam. Sakit itu adalah apinya Allah yang diberikan kuasa untuk menimpa seorang hamba muslim supaya jatah nerokone kelong sudo. Ini hadir dirahmati Allah, kita kan tidak ada jaminan Pak, kita terselamatkan dari siksanya Allah. Yo pengen, kita betul Pak? Pengen. Dan kita upayakan kan Bapak Ibu. Salah satu cara untuk menghindarkan dari nerakanya Allah, ngelongin jatah neraka Pak. Semakin digelongi, akhirnya entek Bapak Ibu. Itu adalah dengan sakit ini Pak. Kalau kita mau bersabar, Bapak Ibu dirahmati Allah, maka jatah neraka itu akan kelong. Itu tak kayak loro bertahun-tahun, jatah neraka ini setek. Makanya jangan sok Pak, jangan sok ketika kita sehat melihat orang lain sakit Bapak Ibu. Ngeten Pak, di satu sisi hadirin, di satu sisi misalkan ada orang sakit usia 60 kok wis stroke. Ternyata dulu ketika masih dinas Bapak Ibu senengane Bapak Ibu ngeniti duit kantor misalkan. Nah, senengane ngurusi duit kantor. Curang Pak, culas dia Bapak Ibu. Terus akhirnya di usia 60 liyane iku sing dosia bugar iki wis stroke dhewe Pak. Hadir dirahmati Allah kadang kan terucap wis ngono kuwi sing mbok tandur mbok undur mbok panen. Alhamdulillah, terus ngeten kadang alhamdulillah saya ini sehat.
Sing sembarang kula niku loro kabeh. Alhamdulillah nek kula sehat ngeten iki. Mungkin saking pedene Pak, terus kepedean ngaten. Mungkin karena saya banyak sedekah. Ya ampun Pak. Di satu sisi Bapak Ibu bisa jadi Pak, dosa yang dilakukan oleh si hamba itu di masa mudanya misalkan senengane curang, senengane nomor itu ngerti barang dan lain sebagainya, akhirnya di masa tua dia diuji nomor itu dikasih penyakit oleh Allah. Bisa jadi memang hadirin itu akibat dari perbuatannya. Cuman Bapak Ibu, ketika Allah ngasih penyakit kepada seorang Pak, ini hadirin, kalau dia mukmin Bapak Ibu, zalim pun Pak, walaupun zalim sekalipun, melakukan banyak dosa sekalipun Pak, Allah Subhanahu wa taala hadirin dirahmati Allah kasih dia penyakit, bisa jadi, bukan bisa jadi, seringkali hadirin, karena hadisnya jelas, innallah idza ahabba qauman ibtalahu. Allah itu kalau mencintai seorang hamba diuji Pak. Jenengan boten nate loro niku boten usah mesem Bapak Ibu. Firaun niku Pak ora tau loro Pak. Jan. Firaun niku boten nate sakit Bapak Ibu. Silakan dibuka dalam tafsir hadirin. Firaun niku boten nate sakit Pak. Namrud itu Bapak Ibu tidak pernah sakit kecuali di akhir hayatnya nanti dia sombong, akhirnya Allah kirimkan nyamuk kan. Ini hadirin, jadi Allah Subhanahu wa taala kalau cinta dengan hambanya diuji dengan sakit Pak. Kenapa? Karena Allah menginginkan hamba ini diampuni dosanya, maka dikasih dia sakit Bapak Ibu. Bisa jadi Pak panjenengan yang merasa dulu saya di kantor tidak pernah curang, sedangkan ini si fulan ini di kantor kayaknya curang. Di masa tua saya dikasih kesehatan oleh Allah. Si fulan itu di masa tua dikasih penyakit menaun oleh Allah. Hadirin dirahmati Allah, tidak ada jaminan nanti ketika dibangkitkan si sehat ini Bapak Ibu lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah dibandingkan si sakit Pak. Justru bisa jadi Pak, si sakit ini Pak sudah habis dosanya, digodok ning donya Pak, pun ditebus semua di dunia Bapak Ibu, sok ben ning akhirat karek kepet-kepete Pak. Sedangkan sing sehat iki Bapak Ibu, sampean sehat terus to, ora tak uji to, ora tak kei loro to. Saiki nomor niku sing sehat Bapak Ibu dirahmati Allah, saiki jatahe menebus dosa yang telah kamu kerjakan. Ini atas-atas hati ini. Jadi jangan jumawa. Mintanya memang Bapak Ibu mintanya minta sehat. Tapi ampun jumawa, jangan suudzon, jangan jumawa, jangan merasa lebih baik daripada sing loro-loro niku Bapak Ibu. Ampun. Tapi setelah doa dia dulu berbuat buruk kok. Nggih, bene Pak, bene. Gitu. Kita diberikan sehat oleh Allah, tinggal kita lihat sehatnya kita membuat kita sregep untuk beribadah atau membuat kita semakin malas untuk beribadah. Lanjut. Pon Pak, lanjut. Satu lagi. Oh ini dua. Kenapa ini kok? Tadi keterangan panjang di bawah garis ini panjang karena memang penulis pentakik yang koleksi buku ini Bapak Ibu itu pengen menunjukkan bahwasanya hadisnya itu bukan hadis yang dhaif gitu. Ada banyak sanadnya disebutkan di hadis yang ke-20, hadis yang ke-8 halaman 27 terakhir ini Pak. Terakhir apa? Lanjut boleh. Tadi sudah dijelaskan semua nih. Ini sosok cepat, sosok suwi Pak. Oh, sebenarnya hadis dirahmati Allah nanti aja di hadis yang ke-7. Baik. Al-hadis tsamin, hadis yang ke-8. An Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, inna rabba, sesungguhnya sang pemelihara, subhanahu, yang maha suci,
wa ta'ala dan maha tinggi, yaqulu berfirman, wa izzati demi keperkasaanku, wa jalali dan demi keagunganku, la ukhriju aku tidak mengeluarkan ahadan seorang pun minat dunia dari dunia, uridu aku menginginkan, an aghfira aku mengampuni, lahu untuknya, hatta sehingga, astaufia aku menghabiskan, kulla khati'atihi setiap dosa-dosanya, khati'atihi gitu, khati'atihi. Dan ternyata lagi fi unukihi di tengkuknya, bisukmin dengan penyakit, fi badanihi di badannya, wa iktarin dan kemiskinan, fi rizkihi pada rezekinya. Oke, hadirin dirahmati Allah. Jadi rawahu Razin diriwayatkan oleh Imam Razin. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Mundhiri, Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersumpah demi keperkasaannya dan keagungannya. Allah berfirman, aku tidak akan mengeluarkan seorang hamba dari dunia yang pengen tak ampuni dosa kabeh, kecuali aku akan menebusnya dengan penyakit di badannya dan juga dengan kemiskinan pada rezekinya. Jadi hadirin dirahmati Allah. Jadi ingat niku apa? Boten usah. Jangan jumawa, Pak. Ketika kita tidak pernah sakit, jangan jumawa, Bapak Ibu. Sing sugih niku hadirin dirahmati Allah. Sugih ning donya mungkin sok kepet-kepet, Pak. Tapi orang miskin itu jauh lebih utama dibandingkan orang kaya. Padha-padha imane tapi nggih, Pak. Niku sing napa niku sing jowo niku lek miskin boten salat bisa. Miskin boten iman, boten iman, Bapak Ibu. Kayak gini ini hadirin dirahmati Allah harus kita ingatkan, Pak. Harus kita ingatkan, Bapak Ibu. Teman-teman, Pak, orang yang kita sayangi hadirin dirahmati Allah, tapi ternyata Bapak Ibu dia tidak sholat. Sebagaimana kita menginginkan Bapak Ibu keluarga kita berkumpul dalam kebaikan semuanya, maka besok nanti juga gitu, Pak. Jangan sampai ada dari anak kita atau dari keluarga kita yang kita cintai, Bapak Ibu, yang tertinggal harus mampir dulu berpahala. Sering saya sampaikan, banyu surga sopo. Untuk seorang ayah, dia masuk surga, tapi dia melihat anaknya di neraka kepanasan, jerit-jerit bunga-bunga. Gimana? Banyu surga kayak rasulnya piye? Kan tetap ini. Jadi hadirin dirahmati Allah, mari kita sampaikan kepada teman-teman orang yang kita sayangi untuk menjaga sholatnya, terus kemudian menjaga ibadah-ibadah yang wajib dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, sebenarnya ada dua pembahasan ini, Pak. Ada tadi kan kita bahas penyakit itu bisa menyebabkan jatah neraka dikurangi. Gitu betul? Dan ada Pak amal soleh yang membuat kita terhindar dari api neraka, Bapak Ibu. Dijamin oleh Rasulullah SAW terhindar kita dari api neraka. Contohnya apa hadirin dirahmati Allah? Contohnya Bapak Ibu menjaga sholat 5 waktu. Saya sebutkan hadisnya ini, Pak. Tasik tiap kamu buat tadi. Ibu-ibu mulai panas itu sadar. Oke, sekedar paling Ibu, oke. Saya bacakan hadisnya ini. Rasulullah SAW beliau bersabda dalam
Man hafadha 'ala shalawatil khamsi, sapa sapane sing jaga salat 5 waktu. Ala wudu'iha, dia jaga wudunya. Jadi jaga salat, menjaga salat itu pripun? Menjaga wudu. Menjaga wudu itu pripun? Disempurnakan wudunya. Jangan sampai ada sebesar kuku pun yang tidak kena air wudu. Sapa sing jaga wudunya, wa mawaqitahu, menjaga waktunya, boten salat zuhur tapi mepet asar. Kados mau, napa salat ngasar tapi mepet maghrib. Wa ruku'iha, dan juga menjaga rukuknya. Lek rukuk niku Allahu Akbar plek. Sudah tahun itu plek Pak, baru berdoa subhanarabbiyal azim wa bihamdi. Ampun Allahu Akbar, OTW rukuk kali OTW donga Pak. Ngeten biasane ngoten Pak. OTW rukuk kali Allahu Akbar sallallahu alaihi Allahu Akbar Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mriki nggih ngoten. Rukuknya harus dijaga. Namanya dijaga itu Pak, harus plak. Tumaninah itu ngoten niku Bapak Ibu. Tenang itu seperti itu Pak. Jadi ketika kita napa niku rukuk Bapak Ibu, niki sing jenenge tangan iki dipun macet teng napa niku sing sikut, kondisi napa niku posisi badan kita nggih lurus ngoten. Baru doa. Wa sujudiha, dan juga sujudnya Bapak Ibu. Pun semeleh sedaya nggih, semeleh 7 anggota, 7 tulang itu Pak, pun nemplek baru kita berdoa subhanallahil a'la wa bihamdihi. Masih mix tunggal Bapak Ibu, boten napa-napa. Semoga terus Allahu Akbar. Boten sak susu. Salat susu itu sak apa? Biasanya salat susu napa boten, Bu? Bu. Sering apa kadang-kadang? Oke. Kesusul hadirin dirahmati Allah. Pak, kita ini aneh Pak. Pak. Sing marai mumet ning sirah niku padahal Bapak Ibu donya. Nggih napa mboten? Sing marai mumet ning sirah niku donya. Sing marai kesel enten sing salat sampai kesel. Mboten enten nggih? Traweh 11 itu lumayan imame rada suwe titik ngono ae wis brudul kok. Ini hadirin, mboten nate kan nggih? Salat napa niku salat sampai kesel mboten nate nggih? Kesel niku mesti mumet niku nggih mesti susah niku nggih mesti. Yang membebani kita niki Pak donya. Allah paringi jam istirahat ping gangsal Pak. Lereno menungso, lereno semeleh sik ning masjid sujud to. Iki lho, sirahmu sing mbok gawe mikir donya iku selehno. Ketika kita sujud kan Bapak Ibu, Masya Allah rasane kan enak kan. Sampai kantor kadang. Ini hadirin semeleh kan itu. Dikasih waktu istirahat loh. Ya Allah, kalau sih pengen duit malih, dikasih mana Pak? Gini boleh Pak? Kalau pengen mumet malih ya Allah, mau istirahat kok. Napa niku suwe-suwe istirahat, betul sak dalu-dalu ya Allah. Seperempat jam istirahat itu nopo? Istirahat itu lemek 5 menit ngono. Kan aneh Pak kita ini Pak. Gini boleh? Akhirnya sholat Bapak Ibu wis sak karepe dhewe, sak sempete Pak. Napa nek napa niku di jalan gitu itu wis kan jamak Pak nggih. Dhuwur kali asar. Mampir iki, pom bensin cepet. Pom bensin Bapak Ibu turun rampung wis penyang wonten mawon. Hadirin dirahmati Allah, sing mari mumet kita yang mari kita susah itu Bapak Ibu. Ya donya lho Pak. Allah kasih kita kesempatan, ayo leren selehno sik selehno. Kok yo boten turun to Pak. Kan aneh Pak nggih. Ya Allah, sekian iki menungso nggih ngeten iki Bapak Ibu. Kula nggih jenengan sami nggih menungso. Oke. Lah ini kalau ini Pak nggih, ibaratnya kalau kita mau memahami hadis ini Pak, ngeten Pak, sama saja Rasul mengatakan begini. Sapa sing gelem napa niku sapa sing gelem menikmati jatah lerene sehari 5 kali. Sapa sing gelem menikmati jatah lerene sehari 5 kali, ora kesusu dijamin ra mlebu neraka. Lho ngoten Pak.
Tapi manusia milih jangan itu semuanya bukan pena. Masya Allah. Jadi siapa jaga sholatnya, yaitu wudhunya dijaga, waktunya dijaga, rukuknya dijaga, sujudnya dijaga, yaraha haqqan lillahi alaihi harrama 'alan nari. Dia melihat semua itu karena menjadi haknya Allah, bukan karena terpaksa. Sholat itu bukan karena terpaksa, Pak, tapi karena ini kewajiban saya, haknya Allah yang harus saya tunaikan. Maka dia akan diharamkan masuk neraka. Benar benar. Kita saling menungso di Bapak Ibu dirahmati Allah. Korleret malah double. Ya Pak, ini korleret malah double. Terus kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, yang terakhir Pak, ada mata. 3 mata kata Rasulullah SAW yang dijaga tidak akan melihat rokok. Deloke boten Pak, ndak boleh ngicipi. Niki Pak, 3 mata ini dijaga. Perlu Bapak Ibu kita lihat Pak, mata kita ini termasuk dari mata yang mana Bapak Ibu? Kalau boten enten harusnya sedih nangis, boten nami kuat nangis gara-gara kelangan duit atau kelangan apa boten. Apa itu 3 mata itu? Kata Rasulullah salah satu la ta'ayunhumun nar. Ada 3 golongan yang mata mereka tidak akan pernah melihat neraka. Yang pertama, ainun hausat fi sabilillah, mata yang menjaga, yang berjaga lek-lekan fi sabilillah. Ketika sedang berjihad, jogo malam Pak, lek-lekan. Itu mata hadirin dirahmati Allah yang tidak akan melihat neraka. Wa ainun bakat min khasyatillah, mata yang nangis bukan karena punya masalah, bukan karena apa boleh Pak. Biasanya lek salat ibu salat nangis niku karena takut kepada Allah atau karena punya masalah. Bu, bojoku ya Allah. Ngaten Bu nggih. Tapi ini karena takut kepada Allah. Misalkan nggih, ini paling mudah nih menapa? Paling mudah nih kalau panjenengan jadi makmum terus imame enak suarane jenengan kayak ngertos artine. Oh, maca kiamat ngoten tentang kiamat, tentang surga dan neraka. Terus kemudian nangis kayak soal aku ngendi. Ngoten niku, mata yang menangis karena takut kepada Allah itu mata yang diharamkan untuk melihat neraka. Biasanya jenengan lek salat malam nangis napa ngantuk? Ini yang terakhir nomor 3, ainun ghadab an maharimillah, mata yang menundukkan pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ora tahu delok TikTok mulai si joget-joget niku ora tahu. Lek delok TikTok niku yo ceramah Ustaz Haidar Nasir, ceramah Ustaz Adi Hidayat, oh ora tahu joget-joget. Jadi ketinggalan sebenarnya wonten niku. Tidak pernah melihat napa niku ibu-ibu senam gitu itu ora tahu ibu-ibu ngangge pakaian sing pelenduk-pelenduk wonten niku mboten nate. Selalu dijaga menundukkan pandangannya, yaitu mata yang nanti diharamkan untuk melihat neraka. Kita mlebet putih Pak sing 3 niku. Napa belas mboten enten. Oke, itu guys hadirin dirahmati Allah. Sebenarnya saya ingin bahas juga tentang keutamaan orang miskin, Pak. Ada keutamaan bagi orang miskin itu lebih utama dibandingkan orang yang kaya. Di dunia mungkin hadirin dirahmati Allah orang diregani, tapi sing ora duwe niku Pak, ning akhirat nanti Bapak Ibu mlebu surga ne duluan Pak dibandingkan dengan orang kaya. Bukan hanya itu hadirin. Kata Rasulullah SAW, kita ini ditolong Pak karena orang-orang yang tidak mampu. Jangan merasa jenengan berhasil tuh Pak, itu karena kerja keras panjenengan. Seringkali Bapak Ibu, keberhasilan panjenengan itu karena mungkin doa dari ibu atau doa dari orang yang meminta-minta, orang yang tidak punya dengan tolong, terus dengan panjenengan. Akhirnya panjenengan diberikan kesuksesan. Hadirin dirahmati Allah, biasanya dari sebab kayak gitu Pak, bukan karena usaha kita sendiri.
Oke, itu hadirin dirahmati Allah yang mungkin bisa kita bahas di pertemuan kali ini. Intinya kalau Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan sakit, menguji kita dengan kekurangan harta, bersabar dan meminta pahala yang terbaik nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, meminta supaya dosa-dosa kita diampuni. Ada yang mau ditanyakan mungkin ibu-ibu? Wonten apa ibu-ibu? Dapat berapa hadis itu Bapak? 3. Alhamdulillah. Cek tanggulo niku sih. Nama di di rotok banternya malah ya? Oke. Rotok di banternya malah ya? Pas. Ya, baik. Kalau tidak ada, kita tekan sekian dulu. Kita mengucapkan maaf. Alhamdulillah. Benjing jam 9 insya Allah ya. Tasnya apa tuh? Oke, jam 9 insya Allah. Oke, kalau total vaksin insya Allah baru sampai sore. Oke, segera kita mulai dan nomor itu bisa segera kita selesai kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita majelis yang penuh dengan berkah, majelis yang penuh dengan rahmat, diampuni dosa-dosa kita, didekatkan kita dengan surga dan dijauhkan kita dari neraka, dan semoga kelak Allah mengumpulkan kita di surga bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin.